Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sebenarnya udah ada di rumah Anda, bahkan di kantong anak remaja Anda, dan seringnya kita nggak sadar. Apa itu? Kecerdasan buatan atau AI. Anggap aja ini kayak sahabat tak kasat mata buat generasi mereka, dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai langsung ya, dengan satu pertanyaan penting. Menurut Anda, anak remaja Anda pakai AI nggak sih di kehidupan sehari-harinya? Sebelum saya jawab, coba deh pikirin sebentar. Aplikasi apa aja atau tools apa yang mereka pakai tiap hari? Jawabannya, ya jelas banget, malah mungkin lebih sering dari yang kita semua kira. AI ini kerjanya diam-diam di balik layar, lewat fitur yang mereka pakai tiap hari. Contohnya, teks prediktif di HP, rekomendasi video di YouTube atau TikTok, atau bahkan chatbot yang suka mereka ajak ngobrol. Ini udah bukan film fiksi ilmiah lagi, ini ya realita mereka sehari-hari. Terus gimana dong kita harus ngelihatnya? Nah, American Psychological Association punya pandangan yang menurut saya cukup seimbang. Seperti kata Dr. Mitch Prinstein, AI itu pada dasarnya cuma alat. Nggak baik, nggak juga buruk. Kuncinya itu di gimana alat ini dipakai dan apa dampaknya buat perkembangan anak remaja kita. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Karena kan sama kayak alat lainnya, cara pakainya itu penting banget. Pertama, kita perlu paham dulu nih potensi jebakannya. Ada 3 resiko tersembunyi yang kayaknya wajib banget diketahui setiap orang tua pas anak remaja mereka berinteraksi dengan dunia AI. Risiko pertama, ini soal yang personal banget, yaitu hubungan. Lebih tepatnya, soal kemungkinan remaja kita jadi punya keterikatan yang nggak sehat sama teman AI-nya. Maksudnya gimana tuh? Nah, Dr. Mary Alford ngejelasin ini dengan pas banget. Anak remaja kan otaknya masih berkembang ya. Kadang mereka jadi susah ngebedain mana empati yang beneran dari manusia sama empati yang cuma, ya, diprogram. AI kan emang sengaja dirancang biar kedengeran ramah dan pengertian. Nah, ini yang bisa bikin batasnya jadi kabur. Dan di sini nih, kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, empati AI itu kan cuma simulasi, cuma berdasarkan data. Kalau empati manusia, ya dari pengalaman hidup bareng. Koneksi sama AI itu ya transaksional, tapi koneksi sama manusia itu timbal balik. Ini perbedaan yang penting banget buat dipahami anak-anak kita. Oke, kita lanjut ke risiko kedua, dan yang ini juga krusial banget. Remaja itu kan sering banget ya nyari info kesehatan online. Nah, AI ini bisa ngasih jawaban yang kedengerannya super meyakinkan, padahal bisa aja salah atau amit-amit, berbahaya. Ini dia nih, inti masalahnya. Seperti yang dijelaskan Dr. Linda Charmaraman. AI itu nggak pernah bilang, saya kurang yakin ya. Nggak. Dia nyajiin informasi, bahkan yang salah sekalipun, dengan penuh percaya diri. Buat remaja yang lagi nyari jawaban pasti, wah, ini bisa meyakinkan banget dan berpotensi menyesatkan. Risiko tersembunyi yang ketiga ini sebenarnya kita semua juga ngalamin sih, tapi remaja itu rentan banget. Apa itu? Jejak digital mereka. Lebih spesifiknya lagi, privasi data mereka. Setiap kali mereka ngobrol sama AI, itu sebenarnya ada pertukaran data. Jadi gini loh yang terjadi di belakang layar. Sistem AI itu ngumpulin data pribadi yang banyak banget. Ngelacak pola perilaku mereka buat nebak apa yang bakal mereka beli atau klik. Dan seringkali data ini dibagiin ke perusahaan lain. Anak remaja mungkin nggak sadar seberapa banyak data diri mereka yang udah mereka kasih. Oke, cukup ya ngomongin resikonya. Jangan takut dulu. Sekarang kita lihat sisi baiknya. Karena AI ini juga punya potensi yang luar biasa loh kalau dipakai dengan benar. Ini bukan cuma soal bahaya, tapi juga soal peluang. Coba bayangin deh, AI bisa bantu anak kita brainstorming buat tugas sejarah, ngerapiin catatan biologi yang sabrek, bahkan ngasih masukan personal buat bantu mereka ngertiin soal matematika yang susah. Ini potensi positif yang gede banget kan? Jadi ini intinya, tujuannya itu bukan buat ngelarang AI, sama sekali bukan, tapi buat ngejadiin AI sebagai asisten, alat buat muatin, bukan ngegantiin kemampuan mereka buat mikir kritis, mecahin masalah, dan jadi kreatif dengan cara mereka sendiri. Terus, sebagai orang tua, apa dong yang bisa kita lakuin? Nah, ini kabar baiknya. Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil. Yuk kita lihat 4 kuncinya. Ini dia panduannya. 1. Dorong terus koneksi di dunia nyata, interaksi tatap muka, biar AI nggak ngegantiin temen beneran. 2. Ajarin mereka buat selalu cek ulang info kesehatan ke orang dewasa yang mereka percaya. 3. Yuk lihat bareng-bareng setelan privasinya. Dan keempat, dorong mereka buat kritis sama konten AI. Jangan ditelan mentah-mentah.
Nah, sebagai penutup nih, coba kita lihat gambaran besarnya. Kita ini ada di momen yang unik banget loh. Kita sebagai generasi orang tua punya kesempatan buat ngebimbing generasi anak-anak kita ngelewatin revolusi teknologi ini dengan lebih bijaksana dari sebelumnya. Kutipan dari Dr. Prinstein ini, wah, ngena banget. Kita kan belajar dari pengalaman soal media sosial. Nah, kali ini soal AI, kita bisa lebih proaktif. Kita bisa bangun kebiasaan yang sehat dan batasan dari awal, bareng-bareng sama anak kita. Jadi, intinya apa? Intinya cuma ini. Terus penasaran sama dunia digital mereka. Sering-sering ajak ngobrol, tanya-tanya pengalaman mereka pakai AI. Dan yang paling penting, kita jadi contoh. Kita tunjukin gimana cara kita berinteraksi sama teknologi dengan sadar dan bijak. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Nggak perlu dijawab sekarang, tapi coba direnungkan. Dari semua yang udah kita bahas, kira-kira obrolan simple apa sih soal AI? Entah itu soal chatbot, rekomendasi video, atau privasi yang bisa Anda mulai sama remaja di rumah? Mungkin nanti malam? Mulai obrolan itu udah langkah pertama yang paling penting banget.